Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Dalam rangka persiapan untuk ikut tes masuk perguruan tinggi negeri. Di tes masuk perguruan tinggi negeri itu sekarang yang diteskan cuman tes psikologi, tes potensi skolastik, TPS ya. Jadi hanya itu ya. Tidak ada kimia, tidak ada fisika, tidak ada biologi. Yang ada hanya TPS. TPS itu berarti isinya matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang pakai nalar, Maka di ASC Channel mulai diupload soal dan pembahasan TPS ya. Nah, ini untuk mengerjakan soal TPS itu berarti nalar kita harus tinggi, Itu jadikan kata kunci ya, nalarnya harus tinggi. Kadang kita mengerjakan soal tidak perlu mengerjakan pakai teori jelimet, cukup pakai nalar kita aja, pakai logika kita ya. Jadi seperti itu. Mari kita latih. Tapi sebelum itu ini saya ulang lagi seperti pertemuan sebelumnya. Pagi ini saya akan bahas tentang TPS 11. TPS 11 berarti di ASC Channel sudah ada 10 TPS ya, soal TPS dan pembahasan. Ini yang ke-11 tentang soal cerita yang ke-11 ini. Nah, di sebelumnya saya pernah menyampaikan kalimat hikmah seperti ini. Saya ulang lagi, nggak apa-apa ya. Bukan cita-cita kita yang terlalu tinggi, tapi usaha dan doa kita yang perlu ditingkatkan ya. Jadi cita-cita itu harus tinggi langit, maka kalau cita-cita kita tinggi, usahanya harus tinggi juga, doanya harus khusyuk ya. Nah seperti itu ya. Bukan cita-citanya yang direndahkan ya, bukan cita-citanya yang direndahkan. Nah Nah, baik, kita bahas soal nomor 1. Ini saya ambil dari soal TPS UTBK tahun 2021. Soal TPS itu kalimatnya rata-rata panjang ya, tapi pembahasannya kadang sedikit. Hanya perlu nalar kadang. Yuk kita lihat soal nomor 1. Sejumlah orang mengikuti upacara bendera di lapangan yang berukuran 100 meter kali 50 meter ini. Ukuran lapangannya 100 kali 50 meter ya. Peserta upacara menerapkan protokol COVID-19 ya. Sedangkan jarak antar orang minimal 1 meter. Jadi jarak antar orang itu minimal 1 meter, baik ke kiri, ke kanan, ke depan, ke samping, ke belakang ya. Terus berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q berikut yang benar? P-nya adalah jumlah peserta. Berarti kita cari jumlah pesertanya berapa. Q-nya diberitahu di situ 6.000. Maka mana yang benar di antara ini? A-nya P lebih besar Q. Jawaban B, P kurang dari Q. Jawaban C, P sama dengan Q. Jawaban D, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Kalau soal yang seperti ini biasanya jawabannya cuma 4 ya, A, B, C, D opsinya. Sebelum membahas ini saya beri ilustrasi begini. Kalau lapangannya itu luasnya ukurannya 3 kali 2, ini loh, 1 meter, 1 meter, 1 meter, kan berarti 3 meter. Ini 1 meter, 1 meter. Berarti ini berapa? Kalau lapangannya ukurannya 3 kali 2, pesertanya berapa ini? Berapa ini pesertanya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali berapa? 1, 2, 3. 4 kali 3. Ya, paham ya? Jadi pakai nalar kita. Sekarang kalau 4 meter, lapangannya 4 meter, ini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kalau 4 meter kan tinggal nambah di sini. Tambahi 1. Terus ini lebarnya misalnya menjadi 3 meter, tinggal nambah di sini 1 lagi.
nambahi gini. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 4 kali 3 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali ini 3 meter ya. 1, 2, 3, 4. 4. Jadi 3 tambah 1 jadi 4, 2 tambah 1 jadi 3. Gitu toh. 4 tambah 1, 5, 3 tambah 1, 4. Berarti ini jumlah pesertanya itu di soal diberitahu jumlah peserta itu P. Ya. P-nya berapa nanti? 101 dikali 51. Tahu? Tahu ya? 101 kali 51 itu yang cepat begini. 100 ditambah 1 kali 51. Berapa ini? 5100 ditambah 1 kali 51. 51. Berarti 5151. Q-nya tadi berapa? Di soal diberitahu 6000. 6.000 dengan 5.151 besar mana? Besar 6.000. Berarti P itu kurang dari Q. Gitu tak? P kurang dari Q, jawaban B. Oke ya, pakai nalar. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya, persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 saya ambil dari soal TPS UTBK tahun 2021. Ini soalnya juga panjang ya. Ada tabel-tabel. Perhatikan itu ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan dengan ketentuan sebagai berikut. Kue 1 menggunakan 3 bahan A dan 1 bahan C. Itu langsung saya tulis ya di sini ya. Kue 1 menggunakan apa itu? 3A ditambah apa? 1C ya, 1C. Terus berikutnya kue 2 sini menggunakan apa itu? Menggunakan 1 bahan A, berarti 1A ditambah dengan 2 bahan D ya, 2D. Terus yang ketiga, kue 3 menggunakan 2 bahan B ya, 2B ditambah dengan 2C ya, 2C. Lalu harga satuan setiap bahan disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Bahan A harganya 20.000, 20.000 saya tulis 20 ya. Bahan B harganya 30.000, bahan C harganya 20.000, bahan D harganya 30.000. Ini dari soal ya. Harga jual setiap jenis kue adalah ini. Jenis kue 1 harga jualnya 120, harga jual yang kedua 120.000 juga, yang ketiga 130.000. Ini diketahui di soal ya. Terus yang ditanya, keuntungan maksimum yang bisa diperoleh dari penjualan 1 kue. Jadi ini soalnya ini sepertinya nggak sulit, cuman apa? Memahami kalimat soal itu menjadi kalimat yang praktis itu yang perlu latihan yang banyak. Dari sini kita bisa buat tabel begini ya, bisa buat tabel begini. Misalnya ya, atau agak ke bawah ya. Agak ke bawah di sini. Ini di sini kita buat begini. Kue 1 ya. Di sini misalnya harga ya. Harga pembuatan berarti ya. Karena apa? Karena ini menyangkut bahan ini loh, bahan A, bahan C ya. Terus harga jual, taruh sini aja harga jualnya. Terus ditanya laba ya, laba. Berarti harga jualnya sudah tahu dari mana, dari sini. Kue 1 harga jualnya 120, tinggal pindah ke sini 120. Yang kedua 120. Ini 130. Hanya begitu. Terus di sini tinggal membuat gini, ini 3A-nya berapa bahannya? 20 ya, tulis 20 plus 1 nggak usah ditulis, C-nya berapa itu? 20
20 kali 3, 60. Tambah 20, 80.000 ya toh, 80.000. Terus berikutnya 1A, A-nya harganya berapa? 20. Berarti tulis saja 20 sama dengan ya. Ditambah 2, D-nya berapa? 30. 2 kali 30, 60. Tambah 20, 80. 2B, berarti berapa? 2B-nya berapa itu? Harganya 30. Loh, B harganya 30. Ditambah 2C, C-nya berapa? 20. 20. Berapa ini? 60 tambah 40 berapa? 100 ya. Berarti labanya kan di sini, laba itu kan harga jual dikurangi pembuatan. Berarti ini 120 dikurangi 80 berapa? 40.000 ya. Di sini sama ya, 40.000. Ini 120 kurangi 80. Di sini 130 kurangi 100 berapa? 30. Berapa laba maksimumnya? Mana yang paling besar? 40. Berarti laba maksimumnya 40.000. 40.000 itu jawaban C. Tidak sulit ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya. Sekarang kita membahas soal nomor 3. Nomor 3 ini saya ambil dari TPS UTBK tahun 2020. Ingat-ingat soal TPS itu, apalagi yang soal cerita kayak gini, itu rata-rata apa? Kalimatnya itu panjang ya, kalimatnya panjang. Maka apa, agar kamu tidak bingung ya, kita lihat satu persatu gitu ya. Ada satu diketahui ditulis, ada satu diketahui ditulis gitu ya, agar apa? Agar tidak salah itu. Ini soal nomor 3 ini. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai 0,4 ton. Dari kalimat itu saya tulis peningkatan per hari 0,2 sampai 0,4 ton ya. Lalu hasil tangkapan hari ini adalah 40 ton. Hari ini tangkapannya 40 ton ya. Terus manakah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q berikut yang benar? P-nya diketahui di sana 6 ya. Terus Q-nya waktu yang diperlukan agar tangkapannya 42 ton ya. Nah, P-nya itu 6 ya. P-nya diberitahu 6. Berarti Q-nya tinggal nyari ya. Peningkatannya berarti berapa itu? Peningkatannya berarti kan 42 dikurangi 40 berapa? 2 ton. Itu dalam Q hari ya. Dalam Q hari. Berarti Q-nya berapa? Q-nya sama dengan berapa? 2 ton dibagi per harinya. Per harinya berapa kenaikannya? Ini yang ngambil aja 0,2 misalnya. Kan antara 0,2 sampai 0,4 ton. Ya toh? Kalau di sini 0,4 boleh ya, ditulis 0,4 itu boleh. Berarti sama dengan berapa? 2 kurangin bagi 0,2 berapa? 10 hari ya toh. Nah, Q-nya 10, P-nya 6. Besar mana? P dengan Q besar mana? 10 dengan 6 dengan 10. Lebih kecil 6. Berarti gini kan? P lebih kecil dari Q. Hanya begitu ya. P kurang dari Q itu jawaban B. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya. Persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4 ini saya ambil dari soal TPS tahun 2019 ya. Ini pun kalimatnya cukup panjang gitu ya. Dalam seminggu seorang pekerja menerima upah sebesar 800.000. Upahnya 800.000 ya. 800.000 per minggu ya. Lalu dalam sehari ia bekerja selama 5 jam. Satu hari bekerja 5 jam ya. Ini dari soal ya, saya ambil ringkesannya. Penghasilan minimal
yang dihasilkan bekerja tersebut setiap jam adalah 40.000. Upah per jam minimal 40.000. Kalau minimal 40.000 berarti upahnya lebih besar dari 40. Benar ya? Terus kalimat berikutnya, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q berikut yang benar? Seperti yang sudah-sudah, P-nya lebih besar Q, P-nya lebih kecil Q, dan seterusnya. P-nya diberitahu 4, Q-nya jumlah hari kerjanya. Maka kita bisa tulis setiap jam dulu ya. Setiap jam. 1 jam upahnya berapa? Upahnya lebih besar dari 40.000 ya, 40.000 lebih besar dari 40.000. Bekerjanya berapa jam sehari? 5. Berarti 1 hari 5 jam. Berarti upahnya berapa? Ya tinggal ngalikan 5 kali 40 ya, 40 kali 5 jam. Berarti berapa upahnya? Lebih besar dari 200.000 ya, 200.000. Satu minggu upahnya berapa itu? Upahnya 800. 1 minggu dia bekerjanya belum tahu berapa hari. Nah ini harinya Q ya. Ini apa? Q hari ya toh? Q hari. Berarti upahnya berapa? Lebih besar dari 200 kali Q ya toh? 200.000 kali Q. Karena apa? 1 hari itu 200.000, berarti Q hari 200 Q. Paham ya? Padahal upahnya diketahui di soal 800.000, berarti tinggal ini diganti 800 ya. 800 lebih besar dari 200 Q ya toh? Dibagi 200 semua berapa? 800 bagi 2 berapa? 4. Lebih besar dari Q. Padahal 4 tadi apa? P. Lebih besar dari Q ya toh? P lebih besar dari Q. P lebih besar dari Q itu jawaban A ya toh? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya. Ingat, ngerjakan TPS itu banyak menggunakan nalar ya. Maka apa? Rumus-rumusnya sedikit sehingga latihan soalnya diperbanyak ya, diperbanyak. Agar apa? Agar kamu terbiasa mengartikan soal itu, memahami soal ya, memahami soal. Ikuti terus ASJ Channel ya. Di ASJ Channel itu kalau kamu buka deskripsi, di situ ada apa? Link materi ya, link materi yang bisa dibuka. Maka apa? Materi yang dibahas saat itu muncul ya toh? Maka bisa dipadukan dengan videonya agar apa? Agar kamu lebih bisa mengikuti gitu ya. Oke. Sekarang soal nomor 5. Itu saya ambil dari tahun 2020. Pembelian 1 celana memperoleh diskon 30% ya. Beli celana ya. Diskon berapa? Diskon gitu ya. 30%. Terus 1 baju diskonnya 10%. Baju ya, di sini baju diskon 10%. Maka jika harga awal 1 celana dan 1 baju tersebut sama, yaitu P rupiah, jadi harga 1 celana harganya berapa? Harganya P ya. 1 baju harganya juga P, diketahui di soal ini, harga juga P. Terus yang ditanya adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli 1 celana dan 1 baju adalah, ya begini toh, 1 celana plus apa? 1 baju. Berarti apa? 1 celana berapa harganya? P. Dikurangi diskon 30% itu berarti 0,3 P ya toh? Ini. Jadi ini harga diskon ya. Plus 1 baju harganya berapa? P. Dikurangi diskonnya 10%, berarti 0,1 P ya toh?
0,3 dari mana? 30 bagi 100 itu kan 0,3 kali harga mula-mula yaitu P. Sudah gini aja selesai sudah. P tambah P berapa? 2P ya toh? Atau langsung 1P kurangi 0,3P 0,7P plus 1P kurangi 0,1 0,9P ya toh? 0,7 tambah 0,9 itu 1,6P. Jawabannya dalam pecahan ya. Kalau dalam pecahan berarti 1,616 per 10 P gitu dok. Kalau sama-sama bagi 2 berapa? 8 per 5 P. Nah, 8 per 5 P sudah selesai ya. Mana 8 per 5 P? Jawaban itu jawaban yang D ya toh. Nah, 8 per 5 P. 1,6 per 10. Ya betul, 8 per 5 P. Oke ya. Saya kira tidak terlalu sulit kalau kamu latihan soalnya banyak ya. Tidak latihan soalnya banyak. Oke, saya kira cukup sampai sekian yang saya sampaikan. Di belakang ada soal untuk berlatih. Dan kalau kamu ingin bertanya atau berdiskusi, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.